teori komunikasi dalam kasus penyuluhan. Perkenalkan, nama saya Debbie Aulia Putri. Saya Irma Juliana. Saya Nasrullah Al-Ghifari Kaiha. Saya Anggun Afilia Sisani. Di sini kami akan presentasikan judul video yaitu pertanyaan organik, yaitu pertanyaan masa depan. Deskripsi singkat kasus. Jadi di sini kita mengambil video pertanyaan organik, menampilkan kegiatan penyuluhan yang bertujuan mengenalkan dan mendorong penerapan sistem pertanian organik kepada petani. Penyuluhan ini menekankan pentingnya pertanian ramah lingkungan sebagai solusi terhadap kerusakan tanah, pencemaran lingkungan, dan ketergantungan petani terhadap bahan kimia sintesis. Selanjutnya ada identifikasi unsur komunikasi. Yang pertama ada komunikator atau penyuluh. Penyuluh pertanian yang memiliki peran sebagai sumber informasi, fasilitator, dan motivator dalam penyampaian materi pertanian organik. Yang kedua, pesan. Pesan yang disampaikan berupa informasi tentang konsep pertanian organik, manfaat bagi lingkungan dan kesehatan. Yang ketiga ada media atau saluran. Media yang digunakan meliputi komunikasi lisan, media visual, serta komunikasi. Yang keempat ada komunikan. Petani sebagai sarana penyuluhan yang memiliki pengalaman bertani. Yang kelima ada umpan balik. Umpan balik ditunjukkan melalui respon petani berupa pertanyaan, tanggapan, serta sikap tertarik atau ragu terhadap pertanian organik. Yang terakhir ada gangguan. Gangguan komunikasi berupa perbedaan pemahaman istilah teknis, keraguan petani terhadap hasil pertanian organik. Yang ketiga adalah teori dan model komunikasi yang digunakan. Teori yang digunakan adalah komunikasi partisipasif dan model adalah komunikasi dua arah. Teori komunikasi partisipasif relevan karena penyuluhan pertanian organik menuntut keterlibatan aktif petani. Dalam video terlihat adanya dialog dan diskusi yang menunjukkan bahwa petani tidak hanya menjadi penerima informasi tetapi dilibatkan dalam proses pembelajaran. Dan model komunikasi dua arah sesuai karena proses penyuluhan pertanian organik membutuhkan umpan balik agar penyuluh dapat mengetahui sejauh mana petani memahami dan menerima informasi yang ditawarkan. Nah, di sini ada analisis proses komunikasi. Yang pertama yaitu alur penyampaian pesan, yaitu proses komunikasi diawali dengan penyuluh menyampaikan materi pertanyaan organik secara lisan. Selanjutnya terjadi interaksi antara penyuluh dan petani melalui diskusi dan pertanyaan. Yang kedua yaitu peran komunikator dan komunikan, yaitu penyuluh berperan sebagai fasilitator dan pengarah, sedangkan petani berperan sebagai peserta yang aktif memberikan respon, pengalaman, dan pertanyaan. Yang ketiga yaitu bentuk umpan balik, yaitu umpan balik muncul dalam bentuk pertanyaan, penyampaian pertanyaan setuju, serta sikap tertarik maupun ragu dari petani terhadap pertanian organik. Yang keempat yaitu titik terjadi gangguan komunikasi, yaitu gangguan terjadi ketika istilah teknis pertanian organik belum sepenuhnya dipahami dan ketika petani membandingkan sistem organik dengan pertanian konvensional yang biasa mereka lakukan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis hambatan komunikasi. Jenis-jenis hambatan antara lain yaitu bahasa ataupun istilah. Contoh kasusnya adalah istilah teknik pertanian organik. Dampak terhadap komunikasi tersebut yaitu pesan-pesan yang sulit dipahami. Untuk jenis hambatan yang kedua yaitu psikologis. Contoh dalam kasusnya yaitu keraguan terhadap hasil organik. Dampak terhadap komunikasinya yaitu kurangnya minat. Jenis hambatan yang ketiga yaitu sosial budaya. Contoh dalam kasusnya yaitu kebiasaan bertani konvensional. Dampak terhadap komunikasinya adalah resistensi perubahan. Untuk jenis hambatan yang terakhir ada media. Contoh dalam kasusnya contoh visual terbatas. Dampak terhadap komunikasinya yaitu pemahaman kurang optimal. Selanjutnya evaluasi kesesuaian teori komunikasi. Di sini teorinya cukup sesuai. Alasannya, teori komunikasi yang digunakan cukup sesuai dengan karakteristik sasaran penyuluhan karena mampu menjelaskan proses komunikasi, partisipasi petani, serta pentingnya umpan balik dalam penyuluhan pertanian organik.
Namun, masih diperlukan pendekatan tambahan yang lebih menekankan perubahan perilaku dan kebiasaan petani. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan analisis. Yang pertama, teori komunikasi yang paling tepat untuk kasus penjualan pertanian organik adalah model komunikasi dua arah, karena menekankan dialog dan umpan balik dari komunikan dan komunikator. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi penyuluhan meliputi kesan media, pendekatan partisipasif, tingkat kepercayaan petani, kebiasaan bertani, dan relevansi materi dengan kondisi lapangan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.